Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sistem hukum nasional ini adalah mata kuliah ya. Nah, untuk mahasiswa yang mengikuti mata kuliah hukum presiden kemarin sudah punya pengalaman ya. Perkuliahan kita akan berjalan seperti itu. Kalian begitu masuk ke PK, pemilihan PK itu orientasinya adalah menulis skripsi sebagai tugas akhir akademik. Sebenarnya kalau di kurikulum ada dua, skripsi dan itu memorandum ya. Sehingga begitu masuk PK, kemandiriannya lebih di mahasiswa. Di dalam jurum kita, itu begitu kalian masuk semester 6 tahun ketiga, itu kalian sudah ancang-ancang menulis skripsi, menyelesaikan tugas akhir, sehingga kalau itu pas, persis akhir semester ke-7 untuk angkatan 2017, itu mestinya berdasarkan kurikulum, sudah ada yang bisa diwisuda 3,5 tahun. Di kurikulum itu, semester 7 mahasiswa sudah bisa selesai. Ya akhir semester 7, bukannya awal. Yang mesti kalian ingat di angkatan kalian semester 10 terakhir ya, kalau tidak selesai itu deh. PK ini, program kekhususan ini mempercepat proses kemandirian kalian. Jadi kalian punya mata kuliah wajib, kalian punya mata kuliah pilihan, wajibnya 5, pilihannya 3 di PK masing-masing. Idealnya mata kuliah PK itu kalau di Amerika namanya kelas seminar. Apa yang dimaksud dengan kelas seminar? Kelas itu isinya adalah bertemu, diskusi, bertemu, diskusi, bertemu, diskusi. Ya, tidak lagi searah. Kalian nunggu disuapi pengetahuan oleh dosennya, tidak lagi. Kalian udah mau selesai, ya. Sebentar lagi begitu selesai nanti menghadapi wawancara segala macam, mesti mandiri. Nah ini latihannya, latihan terakhir. Namanya kelas seminar. Dan kita ideal, selusin itu ideal. Jadi kita bisa diskusi langsung. Nah jadi yang pertama saya ingatkan pada kalian, tapi yang sudah ikut hukum presiden kemarin sudah punya pengalaman bahwa kelas sistem hukum nasional kita ini tidak kalian tidak menunggu disuapi. Tapi kita termasuk saya sebagai pengampu mata kuliah, sama-sama mempersiapkan diri, lalu mendiskusikan bersama. Jadi ini sudah mulai kelas kalau dibilang yang demokratis ya. Kalau istilahnya Pak Nadiem Makarim, menteri yang sekarang, kuliah merdeka, ya, kampus merdeka, merdeka belajar, istilahnya kayak begitulah. Maunya Pak Nadiem, mata kuliah informasi itu bisa diambil dari luar universitasnya, bukan cuma luar fakultas. Mata kuliah yang seperti kita dulu minjam ya, dari fisik seperti pengantar ilmu politik, ya, antropologi, ya, sosiologi, itu maunya Pak Nadiem diambilnya di fisik, bukan di fakultas hukum. Karena itu menjadi kita spesialnya di fakultas hukum ya, fakultas itu ilmu hukum, ya. Terus kemudian ekonomi pembangunan di fakultas ekonomi kalian ngambilnya. Kemudian maunya bukan cuma fisik unsri. Kalau kita punya kerjasama dengan UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, kalau ada mata kuliah yang sama, kamu bisa ngambil di situ. Teknisnya yang jadi masalah, administrasinya, bagaimana transkripnya, lalu pembayarannya. Ya, saya diantara yang bertugas untuk membuat kerjasama dengan UI, Fakultas Hukum. Ya, kita dikasih jatah 10 orang untuk ikut kuliah di UI sebelum pandemi dulu. Tapi kemudian terbentur ke persoalan teknis. Bayar kuliahnya di mana? UI mau kalian bayar di UI karena kalian akan memakai fasilitas UI. Jaringan internet, ruang belajar, ruang segala macam ya. Cuma jaket aja yang kalian nggak perlu, karena jaket kita udah sama ya dengan UI. Tinggal beli logonya aja. Kan gitu. Nah,
Tapi Unsri mensyaratkan kalian bayar SPP di Unsri. Kalau kalian tidak bayar SPP, itu stop out. Tidak bisa ada kredit. Nah, itu teknis. Ya, kecelakaan teknis kalau karena tidak ada solusinya, ya yang mensolusikan bukan saya kan cuma ditugaskan oleh Pak Febrian untuk merintis kerjasamanya. Ya, tindak lanjutnya itu kan dekanat, administrasi. Nah, itu di situ. Sehingga sampai sekarang tidak terwujud. Kalau sekarang lagi masalah ya karena pandemi. Itu pengantar pertamanya. Lalu berikutnya kita untuk instruksi perkuliahan resminya itu memakai e-learning. Itu resmi karena rektor yang minta. Ya, namanya LMS, Learning Management System. Ya, kita nyebutnya e-learning, electronic learning, Unsri. Tapi karena tidak biasa kita pakai supaya aman, dekan menyewa Zoom ini. Kalau kelas kita kemarin hukum presiden cuma Selusin masih bisa pakai yang gratis. Pakai Line, ada Google Meet ya, Facebook Stream, ada kayak gitulah ya. Instagram. Tapi saya mengajar kelas besar sekarang, hukum tata negara Indonesia. 500-an orang, ya nggak bisa pakai yang gratisan. Kecuali di broadcast di YouTube. YouTube aja yang besar. Tapi YouTube susahnya nanti kita nggak bisa komunikasi. Komunikasi suara ya. Nah, bisanya dia chat, ya kasih pesan. Nah, itu juga kurang komunikatif. Di Zoom kan bisa. Oke. Nah, untuk backup, karena ada masalah tadi itu, masalah e-learning, saya backup di Edmodo. Edmodo mirip sama Google Classroom. Lalu ada kelebihan sedikit. Satunya, jumlah dia tidak terbatas. Kita perlu mengkomunikasikan hasil studi kita bersama. Di Edmodo nanti saya akan tahu tempat yang kita bisa baca semua. Nanti kita tahu mekanismenya. Ini kan penyelenggaraan ini. Jadi kalian tahu bahwa e-learning itu register resmi. Kamu register aja ya. Lalu kemudian backupnya di Edmodo. Ya, sudah saya beritahukan alamatnya. Kemudian tadi saya sudah menyinggung kelas kelas seminar. Kalau di kelas kalian sebelum PK, sebelum program khususan, jangan-jangan lebih banyak pasifnya, mendengar dosen memberi ceramah. Di PK ini kita mulai belajar berimbang. Kalian cari informasi, saya cari informasi, lalu kita mendiskusikannya bersama. Dan nilai kalian bersama dengan kegiatan itu. Di kelas seminar itu, waktu saya di Amerika ya, yang paling pendiam itu orang Jepang sama Korea. Ya kalau udah disuruh untuk giliran ngomong, baru ngomong. Nah, Indonesia tengah-tengah. Ya, asal jangan penakut sekali. Ya, maksudnya kalau Indonesia kan ada kawan yang dari Jawa, ya, kawan-kawan kolega pengajar juga Unsri. Nah, dibandingin saya dari Palembang, masih lebih berani kita ya, orang Palembang. Wah, nyerocos aja duluan. Yang kawan Jawa dengerin, begitu mau ngomong, orang ngomong nggak jadi. Begitu mau ngomong nggak jadi lagi. Akhirnya bel habis. Kalau kayak begitu terus selama kelas seminar, tahu nggak? Nggak dapat nilai kalian. Karena nggak pernah punya suara. Nah, orang Jepang itu bermasalah. Dia mesti memberanikan diri. Mungkin di sana tuh nggak biasa. Yang paling berisik, orang Amerika Latin sama orang India. Itu kalau nggak disuruh diam, nggak berhenti dia. Ya, ngomong terus dia. Nah, ada satu lagi. Tapi saya nggak selalu ketemu di kelas. Dari Asia atau Asia Tenggara. Ya, mungkin karena dijajah Spanyol dan Hispanik ya, Amerika Latin. Yang juga cerewet itu orang Filipina. Jadi kalau udah kayak gitu, kalau ngobrol gitu, mereka sampai kadang-kadang dosennya nyuruh mereka diam. Ya, di itu ada nyindir sebenarnya ya. Intinya kurang lebih kalau kalian ngomong terus mendominasi kelas,
itu buyang, katanya gitu, kurang lebih kayak gitulah. Itu pengalaman di kelas seminar. Jadi saya mau kasih tahu kalian, tengah-tengah di kelas seminar ini, kalau kalian diam terus nggak pernah ngomong, itu kemungkinannya dua, tahu tapi nggak mau ngomong, atau memang nggak tahu makanya nggak ngomong. Celakanya kalau dianggap nggak tahu, nilai kalian kan kosong. Karena nanti nilainya dari situ, dari kegiatan dan ini baru ketahuan. Kan waktu ngomong sama ini baru ketahuan, itu kan sama dengan ujian komprehensif terus-terusan sepanjang semester, ya kan? Jadi kalau kamu terbiasa di kelas seminar, ujian komprehensif nanti enteng, itu cuma fokus ke satu hal, kan gitu misalnya, ke skripsimu atau ya terakhir lah, ya karena kamu sudah terbiasa di kelas ini, oke? Nah jadi jangan terlalu pendiam. Nah tetapi kalau kamu punya bakat mendominasi, agak ngerem sedikit, ya. Nanti mesti imbang, karena kan kawan-kawanmu mesti ada kesempatan juga untuk bicara. Kemudian sama sekali yang akan kita bahas adalah apa pengertian sistem hukum nasional. Apa kegiatannya? Kegiatan kalian sampai dengan hari Kamis, sekarang kan Senin, mencari informasi. Bahasa Indonesia boleh, luar Indonesia boleh, yang bisa membantu kalian menjelaskan apa sistem hukum nasional. Apakah itu sistem hukum nasional Indonesia saja? Bukan. Di seluruh dunia. Pemahaman sistem hukum itu di seluruh dunia. Jadi nggak mesti Indonesia. Sebagai ilustrasi, kalian mungkin sudah mengambil atau pernah mengambil sistem politik Indonesia. Sudah mengambil? Sedang menempuh, Pak. Sedang menempuh? Lagi mengambil, Ya, Pak. Pak. Baru ngambil sekarang ya? Ya, jalan. Karena mata kuliah pilihan juga, Pak. Oh iya, kamu 2017. Oke. Padanannya itu. Jadi kalau dalam konteks politik, judul dia sistem politik Indonesia. Nah, dalam konteks hukum, aspek hukum, judul kita sistem hukum nasional. Oke? Sekarang dalam konteks sistem hukum nasional, kita mempelajari ini hukum. Itu kan manifestasinya ada di mana-mana. Di berbagai cabang kekuasaan negara. Kalau pakai trias politika, manifestasi hukum di cabang legislatif, itu perundang-undangan. Mulai dari yang paling tinggi, undang-undang dasar, sampai pelaksanaannya, kalau dalam konteks legislatif, undang-undang. Dalam konteks legislatif. Karena di bawah itu nanti bukan legislatif. Nah, itu di kekuasaan legislatif. Jadi kalau kamu ditanya produk hukum dalam kekuasaan legislatif, itu dia. Oke? Di eksekutif, itu judulnya kalau di ilmu perundang-undangan kamu ikuti, itu peraturan pelaksanaan lainnya. Nah itu dia. Setelah undang-undang keluar, kan undang-undang tidak bisa langsung berjalan, dijalankan tanpa ada peraturan pelaksanaannya. Nah peraturan pelaksanaannya apa? Mulai dari peraturan pemerintah, terus ke bawah sampai nanti ada yang bukan peraturan, istilahnya seperti SK istilahnya ya, keputusan presiden, bukan SK, ada peraturan presiden, lain lagi itu umum. Karena apa? Karena undang-undang itu masih pokok. Intinya saja. Misalnya undang-undang tentang KPK disebutkan bahwa penyelenggara KPK adalah anu. MK 9 hakim, 3 dari pemerintah, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari wakil rakyat. Wakil rakyat itu mestinya mewakili rakyat itu mestinya bukan cuma anggota DPR ya. Dari rakyat semua melamar. Jadi 9. Mekanisme rekrutmennya segala macam itu tidak diatur di undang-undang. Nanti presiden mengangkat tim seleksi, tim sel untuk rekrutmen. Nah, itu kayak begitu misalnya. Lalu gedungnya, ini di mana KPK
apa namanya itu bekerja